Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi, di malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang berkaitan dengan kehamilan, khususnya tentang janin. Teror ini dialami oleh teman kita dan terjadi ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia secara misterius. Setelah diusut punya usut, teror yang menimpa itu ternyata ada hubungannya dengan kesalahan besar yang pernah dilakukan oleh sahabatnya tadi semasa dia masih hidup. Nah, karena kesalahan itulah sahabatnya itu jadi seperti tidak tenang dan seperti meminta bantuan supaya dia bisa dipulangkan dalam tanda kutip ke alam di mana seharusnya dia berada. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim oleh teman kita yang bernama Rani dari Bandung. Halo Rani. Nah, pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2007 lalu pada saat Rani masih bersekolah di kelas 2 SMA. Sekarang Rani sudah berusia 33 tahun dan juga sudah berumah tangga. Oh ya, karena memang kisah ini cukup sensitif atas permintaan Rani juga, semua tokoh di sini sudah aku samarkan ya namanya. Jadi, sedikit informasi tentang Rani. Rani adalah anak tunggal dari pasangan suami istri yang bernama Pak Asep dan Bu Ratna. Sejak usia 7 tahun, Rani sudah berteman baik dengan salah satu anak tetangganya yang bernama Tami. Tami juga anak tunggal dan usianya sebaya dengan Rani, hanya saja Tami lebih tua 3 bulan. Karena sama-sama anak semata wayang dan bertetangga, Rani dan Tami pun cepat akrab dan selalu menghabiskan waktu mereka untuk bermain bersama sejak kecil, dari umur 7 tahun. Tidak hanya bermain bersama, mereka juga bersekolah di tempat yang sama sejak SD, SMP, hingga SMA. Karena seringnya bersama, hubungan mereka bukan cuma sekadar teman, melainkan sudah seperti saudara kandung. Bahkan, Bu Ratna, ibunya Rani, sampai menganggap Tami seperti anaknya sendiri. Bu Ratna sangat sayang pada Tami. Dia sering mengizinkan Tami menginap di rumah dan tidur berdua di kamar Rani. Pokoknya, mereka sangat dekat. Awalnya, kehidupan Tami dan Rani berjalan normal seperti remaja pada umumnya, sampai suatu hari terjadi sebuah masalah yang menimpa keluarga Tami, yang berpengaruh fatal pada kondisi mentalnya. Ketika Tami berusia 16 tahun, ibunya yang bernama Bu Dedeh memergoki suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Tidak terima dengan pengkhianatan itu, Bu Dedeh akhirnya menggugat cerai suaminya karena ingin mengakhiri pernikahan mereka. Setelah resmi bercerai, Bu Dedeh memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita TKW di Hong Kong demi menafkahi anak semata wayangnya, Tami. Hak asuh Tami jatuh ke tangan ibunya sehingga Bu Dedeh harus bekerja keras. Waktu itu Tami tetap tinggal di Bandung sementara ibunya pergi ke Hong Kong. Kalau ada apa-apa tolong kabari saya ya Bu. Bu Ratna pun menjawab, oh iya Bu, pasti. Tenang saja, saya bakal jaga Tami dengan baik. Bu Dedeh jangan khawatir. Akhirnya, Bu Dedeh berpamitan dan berangkat ke Hong Kong, meninggalkan Tami sendirian di rumah. Di sisi lain, setelah ditinggal oleh ibunya, Tami selalu terlihat murung. Dia sangat sedih. Melihat sahabatnya murung, Rani berusaha keras menghibur Tami supaya dia tidak sedih lagi. Selain itu, Bu Ratna juga selalu mendukung Tami agar dia bisa kembali ceria seperti dulu. Mereka selalu mengatakan, kalau ada apa-apa, cerita saja ke kami. Jangan dipendam sendiri. Tapi sayangnya, upaya itu belum bisa menghilangkan kesedihan di hati Tami sepenuhnya. Parahnya lagi, semakin hari sikap Tami mulai berbeda dari biasanya. Akhir-akhir ini, Tami sering menjaga jarak, bahkan seperti menghindari Rani dan juga Bu Ratna. Menyadari ada yang tidak biasa dengan Tami, pada suatu hari Rani bertanya, Tami, kenapa kamu akhir-akhir ini jarang menginap di rumahku? Jarang main juga ke rumahku. Apa aku ada salah sama kamu? Tami menjawab, enggak kok, enggak apa-apa. Aku cuma lagi pengen sendiri aja Rani. Rani pun berkata, oh ya sudah, kalau begitu. Nanti kalau kamu butuh sesuatu, kabarin aku. Jangan sendirian ya, aku selalu ada buat kamu. Iya, makasih, jawab Tami singkat. Karena Tami ingin berjarak, Rani pun ikut memberikan jarak pada pertemanan mereka sampai Tami merasa lebih baik. Rani berpikir,
Ya sudah, kalau Tami mau sendiri dulu, enggak apa-apa. Nanti, kalau sudah waktunya, kami bisa dekat lagi. Sejak saat itu, mereka jadi jarang saling menyapa dan mulai menjalani hidup masing-masing. Mereka tidak lagi sering bersama seperti dulu. Hari-hari pun berlalu dan tanpa terasa mereka sudah tidak saling menyapa selama beberapa minggu. Itu adalah waktu terlama mereka tidak berkomunikasi. Pada titik ini Rani merasa bahwa Tami semakin menjauh darinya. Bukan semakin dekat, malah semakin jauh. Selain itu, ada yang janggal dengan tingkah laku Tami. Akhir-akhir ini, Tami tiba-tiba tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Entah dia sakit atau ada urusan lain, Rani tidak tahu. Yang pasti, Tami mulai tidak masuk sekolah. Meskipun sedang menjaga jarak, Rani mulai merasa khawatir. Akhirnya, pada suatu sore sepulang sekolah, Rani memutuskan untuk menjenguk Tami di rumahnya. Meskipun bertetangga, rumah Rani dan Tami tidak berdekatan. Lokasinya berjarak beberapa rumah. Sesampainya di rumah Tami, Rani mendapati pintu rumahnya terkunci rapat. Rani memanggil-manggil, "Tami, Tami." Namun tidak ada jawaban. Rani tidak menyerah. Dia mencoba menelepon Tami, tetapi nomor Tami tidak aktif. Rani mulai panik. Ini Tami kemana ya? Kok tumben dia nggak ada kabar? Di rumah pun nggak ada. Setelah dicari-cari kemana-mana, Tami tetap tidak ditemukan. Akhirnya, Rani terpaksa pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Dalam hati, dia berpikir, kemana sih Tami? Kok nggak ada kabar sama sekali? Sehari, 2 hari berlalu, tetapi Tami belum juga muncul. Tidak ada satupun orang yang tahu kemana Tami pergi. Ketika Rani bertanya pada warga sekitar, mereka menjawab, enggak, kami nggak lihat Tami. Sudah beberapa hari ini nggak kelihatan dia. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya Rani bertemu dengan Tami, tetapi situasinya tidak biasa. Pada hari Sabtu malam, Rani tidak sengaja lewat di depan rumah Tami. Dari luar, Rani melihat semua lampu di rumah Tami menyala, seolah-olah ada orang di dalam. Jangan-jangan Tami sudah pulang, pikir Rani. Dia pun mencoba mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ketika mencoba membuka pintu, ternyata tidak terkunci. Saat pintu dibuka, Rani melihat Tami sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas bersama seorang laki-laki asing. Rani terkejut dan spontan berkata, "Astagfirullahaladzim, Tami, kamu ngapain?" Mendengar teriakan Rani, Tami kaget. Dia langsung menghentikan aktivitasnya dan mendekati Rani. "Rani, kok tumben kamu kesini? Ngapain? Aku lagi sibuk. Udah, kamu pulang aja dulu. Nanti aku nyusul ke rumah kamu," kata Tami dengan nada panik. "Tami, kamu ngapain sih?" tanya Rani lagi, bingung dan kesal. "Udah, kamu pulang aja dulu. Aku ada urusan penting. Jangan macam-macam ya. Nanti aku ke rumah kamu," kata Tami lagi, berusaha mengusir Rani. Rani pun dengan kecewa berkata, "Iya, nanti kita ngomong lagi, ya Tami." Rani akhirnya memutuskan untuk pulang setelah menyaksikan Tami bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Setelah ditunggu di rumah, akhirnya Tami benar-benar datang ke rumah Rani. Sebelum Rani sempat berbicara, Tami langsung menceritakan apa saja yang terjadi pada dirinya selama beberapa hari terakhir. Tami mengaku bahwa selama ini dia tidak masuk sekolah karena sengaja bolos untuk bermain bersama kelompok pertemanan barunya. Kelompok tersebut terdiri dari remaja-remaja yang juga merasa kesepian setelah orang tua mereka bercerai. Selain itu, Tami juga mengatakan bahwa laki-laki yang ditemui Rani tadi adalah pacarnya. Mendengar penjelasan Tami, Rani memberikan nasihat. "Aku enggak melarang kamu berteman dengan siapa saja, Tami, tapi hati-hatilah dalam bergaul. Berapa kali aku bilang, kamu itu enggak sendirian. Aku ada dan mamaku juga ada. Kami berdua selalu siap mendengarkan curhatanmu." Tami menjawab, "Sudah, kamu enggak usah khawatir. Aku enggak apa-apa kok. Teman-temanku orangnya baik-baik." Rani menegaskan lagi, "Tapi kamu harus ingat, kami tetap ada untuk kamu. Kalau ada apa-apa, ceritalah sama kami. Kalau perlu, nginap lagi di rumahku seperti dulu." "Iya, nanti kapan-kapan," jawab Tami singkat. Setelah berbicara panjang lebar, Tami berpamitan dan berjanji akan kembali bersekolah mulai besok. Namun, keesokan harinya, Tami mengingkari janjinya.
Dia kembali tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Kali ini, Tami tidak hanya bolos 1 atau 2 hari, tetapi berminggu-minggu. Hingga pada suatu hari, Tami datang lagi ke rumah Rani dengan membawa kabar yang sangat mengejutkan. Dia mengaku bahwa dirinya sedang hamil, tetapi pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Mendengar kabar itu, Rani sangat terkejut dan berkata, "Astagfirullahalazim Tami, kok bisa jadi seperti ini? Kamu enggak kasihan sama ibumu? Dia rela bekerja di luar negeri untuk menafkahi kamu, tapi kamu malah begini." Tami hanya bisa menangis tanpa mampu berkata apa-apa. Rani mencoba menenangkan Tami dan berkata, "Tenang dulu ya, kamu harus cerita ini ke ibumu." Setelah merasa lebih tenang, Tami memutuskan untuk memberitahu ibunya tentang kehamilannya. Mendengar kabar tersebut, Bu Dedeh langsung lemas karena sangat kecewa dengan perilaku Tami. Namun meskipun kecewa, Bu Dedeh tidak menghakimi anaknya. Beliau berkata, "Sudah, lanjutkan saja kehamilan ini. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Tapi jangan sampai kamu melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Jangan gugurkan anak itu." Setelah ibunya mengetahui kondisinya, Tami merasa sedikit lega dan mulai berdamai dengan keadaan. Namun, kebiasaan buruk Tami seolah tidak bisa dihentikan. Dalam kondisi hamil muda, dia masih sering keluyuran. Dia pergi dari rumah selama berhari-hari tanpa memberitahu Rani atau siapapun. Hari demi hari berlalu, dan tanpa terasa usia kandungan Tami sudah memasuki 7 bulan. Pada suatu sore, Tami menemui Rani untuk berpamitan. Dia mengatakan bahwa dirinya akan pindah ke rumah tantenya di sebuah kota di Jawa Barat. Tami menjelaskan bahwa dia pindah agar ada yang mengurus dirinya dan bayinya setelah lahir. Mendengar itu, Rani merasa sedih. Namun, di sisi lain, dia juga merasa bahwa ini adalah jalan terbaik untuk Tami. Mungkin ini keputusan yang benar. Mungkin dia sudah tidak nyaman lagi di sini, pikir Rani. Akhirnya Tami pun pergi ke rumah tantenya. Namun siapa sangka itu menjadi pertemuan terakhir antara Tami dan Rani. Tidak lama setelah kepergian Tami, sebuah kabar mengejutkan tentang dirinya sampai ke telinga Rani. Setelah Tami berpamitan dengan Rani, Rani menerima telepon dari tantenya tempat Tami berencana tinggal. Dalam telepon itu, tantenya menyampaikan kabar duka bahwa Tami dan bayinya baru saja meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, Rani langsung syok dan berkata, "Meninggal? Bagaimana bisa?" Hari itu juga, Rani bersama ibunya dan keluarganya bergegas pergi ke rumah tantenya Tami untuk bertaksiah. Sesampainya di sana, Rani turut mengantarkan jenazah sahabatnya ke peristirahatan terakhirnya. Setelah pemakaman selesai, Rani bertanya kepada tantenya, "Tante, Tami sakit apa? Bukannya dia sehat-sehat saja?" Tantenya menjawab, "Itulah Rani, tante juga heran. Sakitnya aneh, tiba-tiba saja." Rani yang penasaran bertanya lagi, "Aneh bagaimana tante?" Tantenya pun bercerita bahwa Tami baru sampai di rumahnya 2 hari yang lalu, padahal saat pamit dari Bandung itu sudah sekitar 2 minggu lalu. Ketika tiba di rumah, kondisi Tami sudah sangat memprihatinkan. Badannya lusuh, wajahnya pucat, dan tubuhnya mengeluarkan bau tidak sedap. Waktu itu tantenya sempat mengajak Tami untuk pergi ke dokter, tetapi Tami menolak dan berkata, "Tidak usah tante." 2 hari kemudian, tantenya kaget karena mendapati Tami sudah tidak bergerak dan meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Tante juga tidak tahu kapan tepatnya Tami meninggal. Dia tidak mau dibawa ke dokter, jadi tante pikir mungkin dia sakit, ujar tantenya. Meski merasa janggal, tantenya akhirnya menerima bahwa kematian Tami mungkin disebabkan oleh penyakit yang tidak sempat diobati. Namun, di sisi lain, Rani merasa ada sesuatu yang aneh. Dia berpikir, Tami kan meninggalkan Bandung 2 minggu yang lalu selama 12 hari sebelum tiba di rumah tantenya dia kemana? Pertanyaan itu terus menghantui Rani, tetapi dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Rani juga tidak mengenal lingkaran pertemanan baru Tami dan merasa sudah lama tidak mendengar cerita apapun darinya. Setelah selesai bertaksiah di rumah tantenya, Rani dan keluarganya kembali ke Bandung. Sesampainya di rumah, Rani mulai mengalami gangguan yang aneh.
Beberapa hari setelah Tami meninggal, Rani sering mendengar suara samar-samar seorang wanita menangis setiap malam. Tidak hanya itu, ketika tidur, Rani sering merasakan ada tangan yang mengelus-ngelus rambutnya. Awalnya, Rani mencoba mengabaikan gangguan-gangguan tersebut. Dia berpikir, mungkin aku hanya salah dengar. Mungkin aku hanya sedang tidak sadar. Namun, semakin dibiarkan, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Puncaknya terjadi ketika 5 teman sekolah Rani datang berkunjung ke rumah. Mereka berbincang-bincang seperti biasa tanpa ada keanehan apapun. Namun, suasana mulai berubah tidak enak ketika mereka membahas tentang Tami. Meskipun merasa ada yang aneh, mereka tetap melanjutkan pembicaraan. Salah satu teman Rani bernama Desi berkata, "Sudahlah, kamu tidak usah sedih terus, Rani. Jangan terus-terusan memikirkan Tami. Temanmu bukan cuma Tami, kan? Kami juga ada untuk menemanimu." Setelah Desi berkata demikian, tiba-tiba angin kencang berembus dan membuat pintu rumah terbuka lebar. Rani terkejut, tetapi yang membuatnya syok adalah apa yang dia lihat saat pintu itu terbuka. Dalam samar-samar, Rani merasa seperti mendapat penglihatan. Dia melihat Tami sedang diseret oleh 2 sosok makhluk besar yang tubuhnya hitam, kulitnya kasar, dan separuh tubuh mereka melayang. Penglihatan itu membuat Rani merinding dan tidak bisa melupakannya seumur hidupnya. Setelah Rani melihat penglihatan itu, ia melihat tatapan sedih Tami seolah-olah sedang meminta pertolongan. Melihat pemandangan semengerikan itu, seluruh tubuh Rani menjadi kaku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak bisa keluar. Dengan gemetar, Rani mencoba membaca doa dalam hati dan tidak lama kemudian pingsan. Rani pingsan selama kurang lebih 2 jam. Ketika sadar, ia sudah dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya. Mereka bertanya, "Kenapa Rani? Kenapa kamu tiba-tiba pingsan?" Namun Rani tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya Rani menceritakan penglihatan yang ia alami saat pintu terbuka. Mendengar cerita itu, Bu Ratna ibunya berusaha menenangkan Rani dan berkata, "Mungkin apa yang kamu lihat itu hanya halusinasi. Kamu terlalu kepikiran dengan Tami." Rani ingin membantah ucapan ibunya, tetapi ia juga tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. "Mungkin benar, aku hanya halusinasi karena terlalu sering memikirkan Tami," pikirnya. Namun anehnya, setelah kejadian itu, suasana di rumah Rani semakin mencekam. Puncaknya terjadi suatu hari ketika salah satu tantenya, Bisusi, datang berkunjung ke rumah. Awalnya tidak ada yang aneh sampai waktu maghrib tiba. Tiba-tiba Bisusi menangis dengan suara sedih dan menundukkan kepalanya. Keluarga Rani pun heran, "Bi, kenapa? Kok tiba-tiba menangis?" Dengan suara pelan, Bisusi menjawab, "Aku bukan Susi, aku Tami. Tolong, Tami belum meninggal." Keluarga Rani terkejut. Bisusi tidak mengenal Tami, tetapi tiba-tiba berkata seperti itu. Rani yang panik mendekati Bisusi dan berkata, "Tami, astagfirullah. Tami, ini benar kamu. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa kamu ganggu bibiku?" Namun, sosok Tami yang merasuki Bisusi tidak merespons. Ia hanya berkata berulang-ulang, "Tami ingin pulang, Tami ingin pulang." Beberapa saat kemudian, Bisusi jatuh pingsan. Khawatir terjadi sesuatu, ayah Rani memanggil seorang orang pintar di kampung mereka, Mbah Nanang. Setelah tiba, Mbah Nanang meminta Rani mengambil bawang putih dan bawang merah. Bawang itu digosokkan ke jempol kaki Bisusi, sementara Mbah Nanang memegang ubun-ubunnya sambil membaca doa. Tidak lama kemudian, Bisusi yang pingsan akhirnya siuman dan kembali normal. Namun, meskipun Bisusi sudah pulih, keluarga Rani masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Tami. Bu Ratna bertanya kepada Mbah Nanang, "Mbah, kira-kira Tami ini kenapa? Dia tadi bilang ingin pulang. Maksudnya apa?" Mbah Nanang menjelaskan bahwa dari penglihatannya, Tami sudah berkali-kali mencoba menggugurkan kandungannya. Sejak pertama kali mengetahui dirinya hamil, Tami sering minum alkohol, obat-obatan terlarang, dan melakukan olahraga berat agar janinnya gugur. Namun, semua usahanya gagal.
janin itu tetap kuat. Tami yang frustasi akhirnya diajak oleh salah satu teman dari lingkaran pertemanan barunya untuk pergi ke dukun. Di sana, dukun itu menawarkan untuk menjadikan janin yang dikandung Tami sebagai tumbal pesugihan. Dalam keadaan gelap mata, Tami setuju. Namun, ketika ritual sedang dilakukan, Tami melanggar salah satu peraturan. Sebagai konsekuensinya, nyawa Tami juga ikut menjadi tumbal bersama janinnya. Selama 12 hari, Tami berada di rumah dukun untuk ritual tersebut. Setelah ritual gagal, Tami kembali ke rumah tantenya dalam kondisi tubuh yang lusuh, wajah pucat, dan bau amis. 2 hari kemudian, ia meninggal dunia. Bu Ratna bertanya lagi, "Mbah, apa yang bisa kami lakukan agar arwah Tami tenang?" Mbah Nanang menjawab, "Sayangnya kita tidak bisa melakukan apa-apa karena sejak awal Tami sudah berniat melakukan perjanjian dengan iblis. Niat buruknya itulah yang membuat arwahnya terbelenggu. Namun tetaplah kirimkan doa untuk Tami. Siapa tahu dengan kekuatan doa, arwahnya bisa terbebas dari cengkeraman iblis." Mendengar penjelasan itu, Rani merasa apa yang dialami Tami ada kaitannya dengan cerita Mbah Nanang. Selama 12 hari menghilang, Tami berada di rumah dukun. Setelah gagal ritual, kondisinya memburuk dan ia meninggal. Terlepas dari semuanya, kisah ini menjadi pembelajaran untuk berhati-hati dalam bergaul dan memilih teman. Semoga arwah Tami dimaafkan segala kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, dan diterima di sisinya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari pergaulan yang menyesatkan. Amin.